Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Faqala, kemudian Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairi. Kenapa kok disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma lakum min ilahin ghairu, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya ulang ya. Tuhan itu hanya Allah. Selain Allah itu bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Jadi jangan salah berbicara. Yang Tuhan itu Allah, selain Allah bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Jadi kalau mereka tidak dipertuhankan, ya gagal. Tapi kalau Allah, meskipun seluruh manusia ini tidak mempertuhankan Allah, tidak mengubah status Allah sebagai itu Tuhan. Faham bu? Karena hakikat itu ya tidak bisa dibohongi. Makanya kata Gus Baha itu, 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi mau disogok berapapun, tetap 1 tambah 1 2. Meskipun ada orang yang mengatakan 1 tambah 1 itu 3, yang benar tetap 1 tambah 1 2. Tidak mengubah statusnya 2. Faham ya? Jadi Tuhan itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan Allah itu yang layak dipertuhankan. Makanya kata Nabi Nuh kepada umatnya, wahai kaumku, kamu itu harus menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, dia bodoh. Makanya yang kemarin kita bahas di surah Al-Hajj itu, jangankan untuk memberikan manfaat kepada yang menyembah, bahkan lalat yang memakan makanannya dia tidak mampu mengusir. Afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Maksudnya, kenapa kok tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kok malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah? Apa yang dilarang oleh Allah? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan persekutukan Allah dengan apapun. Innasyirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya orang yang melakukan syirik ini berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Orang yang melakukan syirik bukan hanya dia berdosa, kata ulama, tapi menghentikan dan menghapus amal-amal sebelumnya. Jadi orang yang berbuat syirik itu bukan hanya dia terhitung dosa saat itu, tapi bisa menghapus amal-amal sebelumnya. Paham ya? Jadi orang yang melakukan syirik, misal dia beribadah banyak, kemudian dia syirik, maka amal ibadah yang selama itu, yang sebelum itu Allah hapus semuanya. Dirobek semuanya. Sebagaimana kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta. Ini firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, la in asyrakta, kalau kamu persekutukanku Muhammad, la yahbatanna amaluka, maka kubatalkan seluruh amalmu. Ini hati-hati dengan syirik. Syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan syirik banyak. Bahkan ada ungkapan syirik itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu, kecuali dengan ngaji. Karena syirik, ada sebuah ungkapan, kalau diumpamakan syirik itu dari saking sulitnya untuk mengetahui syirik kecuali orang yang berilmu, kalau diibaratkan ada semut hitam yang kecil,
berada di batu hitam yang besar, berada di ruangan yang gelap, berada di kegelapan malam yang pekat. Kira-kira bisa diketahui enggak? Ken bilis celang bedi atas sebetul celang lah tak tanggal leh. Ini berada di ruangan yang gelap, berada di malam yang pekat. Ini tak itu. Tapi mau orang sandi ilmu itu mau apa nabi? Katina apa pakai alat? Jadi sabak pas beri GPS kan ditemu lagi. Jadi orang yang punya ilmu itu bisa. Atau misalnya pakai ilmu matematika misalnya. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti di titik berapa yang mau diletakkan. Jadi oh ya di sana tempatnya. Jadi orang yang tidak punya ilmu itu, dia tidak mau melakukan syirik, tapi terkadang terjebak dengan syirik. Kenapa? Karena dia tidak sadar kalau dia sedang syirik. Syirik paling kecil itu adalah riya. Apa riya? Beribadah karena ingin dipuji manusia. Riya itu beribadah ingin dilihat orang. Nah, perhatikan, riya ini bukan untuk memvonis orang, tapi untuk menjaga diri kita untuk tidak riya. Mengabas orang beramal kemudian dia dipertontonkan, oh mungkin dakwah, oh mungkin biar orang tahu. Namun ke kita, jangan riya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dalam syirik ini adalah mempersekutukan Allah dengan secara nyata. Dia meminta kepada selain Allah, tidak boleh ini. Kemudian dia menyembah kepada selain Allah. Nah, umatnya Nabi Nuh ini menyembah kepada selain Allah, menyembah patung-patung, ya, menyembah berhala-berhala dulu. Faqala al-mala'u alladhina kafaru, faqala al-mala'u, maka pemuka-pemuka alladhina kafaru, yang kafir di antara mereka itu, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka ini berkata kepada para pengikutnya. Jadi apa pemuka itu namanya? Ketua ya, apa namanya? Tokoh masyarakat ya. Tokohnya di tempat itu, pembesar-pembesar ya, pemuka. Itu mengatakan kepada kaumnya. Apa katanya? Ma hadza illa basyarum mithlukum. Orang ini tidak lain hanya seperti kalian. Jadi Nuh ini sama seperti kalian, tidak ada bedanya. Yuridu ayyatafaddala, dia ini ingin menjadikan dirinya ini diutamakan dibandingkan kalian. Jadi menjadi orang yang ditinggikan. Jadi katanya pemuka, dia itu sama seperti kalian. Cuman kenapa kok dia ngomong-ngomong seperti itu, bicara seperti itu? Karena dia ingin diutamakan di antara kalian semua. Biar nanti dia ini lebih mulia dan lebih berpengaruh maksudnya. Alaikum, dari kalian. Katanya si Katanya si pemuka-pemuka itu, Nuh ini mengajak kalian biar nanti Nuh ini banyak pengikutnya, kemudian kalian menjadikan Nuh ini sebagai apa? Sebagai orang yang paling utama di antara kalian, dan kalian akan menjadi pengikutnya Nuh. Jadi apa? Anak buahnya. Nah, jadi nggak aftar tar, muntah beda orang tar, buah mak titi anak buah natar tuh. Nah, cek gini ke buah di lambu aja, nggak nih ke lambu. Bukan dekengnya Nuh. Padahal aftar ya cek ngaji. Bonde kun mak polong bentar void mana tak oni cek muni cek kulen tar ngisi pengajian. Walau sya'allahu, dan kalau Allah menghendaki, yakni supaya tidak disembah selain dia darinya, la anzala malaikatan, tentu dia mengutus beberapa malaikat. Katanya pemuka itu, kalau memang jadi kaum pemuka waktu itu, kaumnya Nabi Nuh ini bukan tidak menyembah Allah waktu itu ya,
Mereka menyembah Allah, cuman Allah disekutukan oleh dia. Faham ya? Berarti sombong agama Yahudi, Ustaz. Sombong Yahudi ini kedekik kemarin Nabi Ibrahim. Nasrani sombong, Ustaz. Sombong ki. Nasrani ini ada setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi lambak paratan jejak Allah pangeran, Allah Tuhan. Cuman mereka itu menjadikan perantara-perantara di antaranya patung-patung. Jadi nyembah ke Allah, minta tolong ke apa? Ke patung. Makanya katanya Ashabul Kahfi kita yang membaca kemarin itu, lan nad'u min dunihi ilahan ahada. Saya ini selama-lamanya saya tidak akan menyembah tidak akan meminta kepada selain Allah. Bukan hanya tidak menyembah, jangankan meminta kepada selain Allah, jangankan menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah saya juga tidak mau. Jadi Ashabul Kahfi itu dengan keimanannya dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dikala mau dibakar, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan sebuah bantuan, Ibrahim, akan kubantu kau, akan kupadamkan apinya. Hai makhluk, pergi kamu, aku tidak butuh denganmu. Hasbunallah wa ni'mal, cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi kita ini sekarang banyak karena kebiasaan di antara kita, jadi banyak sekarang orang yang hampir kehilangan Allah dalam hatinya. Bila sakit sebagai pikiran pertama sirah. Mun bila sakit sebagai pikiran pertama sirah dokter. Mun kata insyaallah enten. Insyaallah mun sakit Allah kada ya. Mun makin nek mun bade sakit sekoni pikiran dokter. Bukan salah, tapi Allah dulu yang dikedepankan, baru ikhtiar kita dengan berobat kepada dokter. La anzala malaikatan, katanya mereka, kalau memang Allah ingin mengutus sebuah utusan, walau sya Allah, kalau Allah memang menghendaki bahwasanya untuk memperjelas tidak boleh menyembah kepada selain Dia, katanya siapa? Pemuka-pemuka kaumnya tadi, kalau memang Allah itu ingin, Allah itu tidak disembah kecuali Allah kalau ingin tidak boleh menyembah kepada selainnya, maka tentunya la anzala malaikatan, maka Allah menurunkan malaikat, bukan menurunkan manusia. Ni keteti mulai lambat jet memang. Orang fanatik buta ni mulai lambat. Jadi ketika saya ingat orang tak berpengaruh, tak ngakin. Coba si main aftar. Pon bian tak boleh ngireng ke masjid. Tak ada. Coba Pak Bupati bagian ASN kan? Saya tak berjamaah solat ke masjid, potong 50% gajinya. Wah, banyak siapa jeng tak ada tadi uduk. Coba walaku misalnya praktek Bupati, Kapolres misalnya, Dandim pas adzan di Masjid Jami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Akomat Bapak Kapolres misalnya atau wakil bupati, tanya hakin ban ASN, "Bu, siapa den mak nyaman suaranya?" Bupatinya. "Bu, mangkat kepi." Mulai si Andi kepala ben si Andi kepala. Si kepala badan, kepala apaan punya? Mangkat kepi. Anak apa takut potong? Gaji. Coba aftar nyorong. Ngereng Pak apa aja? Ngurus orang. Padahal bener. Jadi mulai lambat fanatik ini. Jadi makanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan kemudahan, hati yang luluh kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena mon pemimpin ni ka ngefek betul, Pak. Mun kuliah ni kuna ceramah ngacek sombong. Coba pemimpin orang saya sentar ke masjid beri bantuan, makanya ada di Mulyadi ni ka obat dak budi. Mun Madura ni ka pola karena Pamekasan ni kota apa? Gerbang salam. Jadi orang yang nerima bantuan selama 40 hari wajib solat berjamaah. Pol insyaallah ni. Mun di Mulyadi kan apa? Mun orang yang nerima bantuan usah vasektomi, maklum mandul.
Makasane kau ada budi. Saya bisa nerima bantuan fakir miskin, ya kan? Saya salat berjamaah 40 hari tak tobang sekali. Insyaallah banyak ni. Kijak reng makan nak beri ganjaran bani beri na deeran banyak deeran saya datang. Angki mas ken kun lagi apa ada bani gun orang bad. Kain dikalate guru ban sambian supaya memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya al-mala'u ini pembesar di kaumnya itu, ma sami'na bihadza, belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini. Maksudnya katanya mereka, saya ini masih belum pernah mendengar dari nenek moyang kami seperti yang disampaikan oleh Nuh ini. Karena nenek moyang kami dulu itu menyembah, ya ketika menyembah Allah, ia menyembah juga dengan melakukan ritual patung itu. Nah, ketika Nuh menyampaikan bahwasanya ajaran tauhid tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah, katanya kepada kaumnya, "Nah, reko tak pernah ngiding dari tanggung tu aja." Nah, ini kata ini memang kene. Ketika orang yang baik, bempon tak boleh minta ke selain Allah, Ustaz, ketika apa mau orang entar ke kubur? Oleh, saya tak boleh. Saya tak boleh minta ke kubur. Orang ziarah kubur boleh, bahkan sunnah dianjurkan. Kapan bekten Ustaz? Bila boy? Mungkin tak soleh makale sehari tak ana pentar. Keng mangken ni ka ampun taporop Mareng mangken ni ka orang tar ke kubur beni engak mate tapi engak ketunya. Orang tar ke kubur ni kata Nabi, dulu aku larang ziarah kubur tapi sekarang aku bolehkan. Gunanya ziarah kubur apa? Untuk mengingat kematian. Mungkin orang yang ziarah kubur apa? Mak lancar rezeki jan. Allahu Rabbi. Bisnis le lancar jan. Bediat tas kubur hingga ketunya. Bila saya ingat kematian. Enggak bila bakta fajang la cetak teman fajang berjamaah. Enggak bila tahajud la jadi sibuk kalau aku tak sempat saya tahajud. Baca Al-Quran lah kedeng Quran tak pernah tekuk sekali. Allahu Rabbi. Mungkin ni fitnah akhir zaman sampai ketika ia tasakopur orang mungkin ni ki engak katun. Ki bila saya engak mati ni. Padahal wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik. Kematian ni nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara, tapi menghunjam ke dalam hati seseorang. Cik gulban pian ni mati dia. Beda orang tak gelem sadar kematian kata. Bila beda yang mati acek, ngereng norok. Kenapa? Ntar ke kubur beda yang mati. Seroning ku acek ke kubur. Mon ngabas ka mayit ka sekita tak gelem sadar, ngerset sekoni pacung kakin ke dalam. Hafendem sekali. Tak belum sadar. Jadi katanya mereka, dulu aku tidak temukan dari nenek moyangku yang melakukan seperti ini. Maksudnya menyuruh hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak temukan. Makanya guluban sambian ni kita ini dalilnya beni karena pengetahuan. Dalil kita itu kata Nabi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apa? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Nah, cuman beda orang mungkin pada kali ruqyah, dia tidak melakukan acara tersebut, ritual tersebut, tapi terkadang menghina. Nah, ajaran Islam itu tidak menghina. Ajaran Islam itu mengajak bukan mengejek, mencintai bukan mencaci maki. Nah, jadi kita ini kadang terjebak. Makanya sering saya sampaikan, iblis itu kalau tidak bisa menggoda kita ke dari jalur kiri, dijatuhkan kita berbuat kemusyrikan, kemaksiatan, maka dia akan buat kita jalur kanan, kita beribadah tapi merasa penduduk surga. Hati-hati, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min hardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga
orang yang dalam hatinya ada satu dzarrah. Dzarrah ini kalau dulu itu dimaknai dengan biji sawi, karena dulu masih ditemukan paling kecilnya benda itu biji sawi. Kemudian lama kelamaan paling kenin tepung. Kemudian modern itu paling kenin apa? Atom. Setelah atom apa? Ya inti atom. Ya pokoknya paling gini. Jadi yang dimaksud dzarrah itu paling kecil-kecil ya. Jadi kata Nabi, orang tidak akan masuk surga siapapun dia yang ada kesombongan sebesar biji sawi dalam apa namanya apa tadi? Apa? Neutron apa? Neutron dalam hatinya. Iblis nih kah bade swarga sombong pak keluar. Ni kepada orang masuk ke swarga sombong, pak ke mana aja. Sebedi swarga pak keluar. Pah sebede dalam, sebede dalam keluar, pah sebede luar masuk ke dalam pasong sombong. Naudzubillah. Jadi kita ini wasato, kita tengah. Jadi kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi juga kita tidak menghina meskipun itu tidak dilakukan Nabi, tapi kita mengarahkan. In huwa illa rajulun fi abainal awwalin. Kami tidak menemukan nenek moyang kami melakukan seperti itu, katanya. In huwa illa rajulun, in huwa tiada lain yang dimaksud adalah Nabi Nuh alaihi salam, illa rajulun kecuali seorang laki-laki, illa rajulun bihi jinnatun. Yang dimaksud dengan jinnah ini gila, majnun, akalnya tertutup. Dia itu Nuh itu hanya orang gila katanya. Kocak gila. Kenapa mak kocak gila? Karena tak pada nenek moyangnya. Fatarabbasu bihi maka tangguhlah. Fatarabbasu bihi maka tunggulah terhadapnya. Yang dimaksud adalah biarkanlah dia hatta hin sampai suatu waktu. Katanya dalam ayat ini fatarabbasu maka biarkanlah dia. Sampai kapan? Hatta hin sampai dia mati dengan sendirinya. Ketika kaumnya mengatakan seperti ini, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala berdoa Nabi Nuh, Rabbin surni ya Tuhanku, tolonglah aku. Bima kadzabun, karena mereka mendustakanku. Kalau dalam bahasa Arab kadzabah itu dusta, kalau kadzabah itu mendustakan. Faham? Saya ulang. Kalau kadzabah itu dusta, jadi orangnya yang pendusta. Kalau kadzabah dia yang mendustakan. Ngerti Pak? Ngerti ya? Tatanannya ngerti, paham? Jadi katanya Nabi Nuh, ya Allah, tolong saya ya Allah dari kaum saya bima kadzabun, terhadap sesuatu yang mereka dustakan. Karena mereka telah mendustakanku. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Nuh alaihi salam. Fa auhayna ilaihi anisna fulka. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera kebai perahu. Bi ayunina, di bawah pengawasan kami. Wa wahyina, dan wahyu kami. Jadi epakon kebai perahu tapi mengikuti panduan dari Allah. Fa idza jaa amruna, maka apabila perintah kami datang, yakni perintah untuk membinasakan mereka, wa farat tanur, dan at-tanur apa maknanya punya sampean? Apa? Ya. Dan dapur telah memancarkan air. Yang dimaksud adalah dapur
pembuat roti waktu itu telah memancarkan air sebagai tanda, sebagai pertanda bagi Nabi Nuh alaihissalam waktu itu. Fasluk fiha, maka masuklah ke dalam bahtera itu, naiklah ke dalamnya. Min kulli zaujaini, dari tiap-tiap jenis hewan. Hewan disuruh masuk semua, namun tak masuk tak selam. Yang muncukok entan ba, muncukok masuk mate. Jadi cukup tempatan air. Disuruh masuk min kulli zaujaini, setiap pasang-pasangan hewan, jenis hewan. Isnaini, sepasang. Wahidun, satu. Isnani, dua. Jadi saya suruh masuk apa? Dua. Jadi setiap hewan itu masuk sepasang, dua laki dan jantan dan betina. Kok laki-laki ya? Jantan dan betina. Menurut suatu kisah, Allah Subhanahu wa taala ini mengumpulkan bagi Nabi Nuh segala macam jenis binatang, baik binatang liar dan juga burung-burung serta hewan-hewan lainnya. Kemudian Nabi Nuh memukulkan tangannya kepada tiap-tiap jenis itu. Tangan kanannya mengenai jenis yang jantan, sebagian riwayat ini, dan tangan kirinya mengenai jenis betina. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menaikkan semuanya ke dalam bahtera, dimasukkan semuanya. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, yang dimaksud adalah istri dan anak-anakmu. Illa man sabaqa alaihil qawlu minhum, kecuali man sabaqah, yang telah lebih dulu alaihil qawlu minhum, ketetapan azab atasnya di antara mereka. Katanya Allah, Nuh, masukkan semua istrimu ke dalam perahu kecuali yang telah ditetapkan untuk mereka azab. Apa? Siapa yang ditetapkan? Kata ulama tafsir, yaitu istri dan anaknya yang bernama siapa? Kan'an. Lain halnya dengan anak-anak yang lain. Nabi Nuh ini punya anak namanya Sam, Ham, Yafis. Siapa namanya? Sam, Ham, Yafis. Nabi Nuh ini mengangkut mereka bersama istri-istri mereka ke dalam bahtera itu. Kemudian nanti di Quran surah Hud itu dijelaskan. Kemudian menurut suatu pendapat, sebagian pendapat yang lain, jumlah mereka itu ada 6 laki-laki berikut beserta istrinya. Menurut pendapat yang lain juga, semua orang yang ada di dalam bahtera itu jumlahnya, ini pendapat yang lain, jumlah yang ada di bahtera itu jumlahnya 78 orang. 78. Ini kesatunya Pak. Ini kesatunya. Karena ketika banjir bandang terjadi itu rata semuanya dulu. Makanya hewan suruh masuk. Cek saya gunanya si banjir Indonesia kan kening ngale ka India, kening pindah ke Mekah. Nih kelambak rata makan suruh ke kepi. Ki mun cukup enten, mun cukup kan mun dibongke mate Pak. Kita jadi cukup kering mana ya. Jadi hanya sedikit. Berapa jumlahnya? 78 orang. Separuhnya terdiri atas laki-laki dan separuh lainnya terdiri atas perempuan. Berarti kalau 78 bagi 2 berapa tar? Berapa tar? Hitung pulau beluk bagi 2 tar berapa tar? Tak uning. Peton bagi kilotar. Petok bagi 2 berapa tar? Hah? Telok setengah, telok 5 kan. Telok setengah, terus beluk bagi 2 4. Berarti jumlahnya berapa? 40 sana. Coba ngucap tak oning kan. Jadi hanya 49 berapa? 39 orang. 39 orang laki-laki, 39 perempuan.
Wala teti kuluban bian nika sateretan lambe. Kuluban bian nika sateretan. Benreng tuana kuluban bian lambe nika, apa? Sakanjaan. Teti pada kenal lambe karena jumlahnya hanya 70 belu. Selake berapa? 40. 30 sanga. Kira-kira mun 30 sanga bisa kenal ndak? Sampean alakoh 30 sanga bisa kenal ndak? Dalam sebulan, dalam seminggu 30 sanga orang masa tak bisa kenal? Bisa. Minimalnya apa? Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan janganlah kamu bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir, biarkanlah mereka binasa. Innahum muraqun, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Nabi Nuh alaihissalam, jangan kau berbicara denganku, jangan kau diskusikan denganku orang-orang yang durhaka kepadaku itu. Sudah. Innahum mughraqun, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan semuanya. Bahkan istri bersama dengan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nikah rahasia rahasia kan aftar kita di sini. Nabi Ibrahim, kenapa kok Nabi Ibrahim jadi orang soleh? Bapaknya Azar itu pembuat berhala. Kenapa punya anak yang soleh? Karena ibunya Nabi Ibrahim ternyata orang baik. Jadi meskipun bapaknya jahat, kalau yang perempuan baik, lahirlah anak baik, namanya Ibrahim alaihis. Nabi Nuh orangnya baik, soleh, sabar. Sabar Nabi Nuh itu. Eko cak kilen, tak atau karbi orang. Eko cak dia dicaci makin dah. Andi bini tak bener. Istrinya orang tidak solehah, punya anak namanya Kan'an. Jadi monreng bini tak soleha bisa menghasilkan anak tak hijab tenaftar malah tak soleh tar tak hijab entar ada. Anta wa man ma'aka, dirimu dan orang-orang yang mengikutimu, yang bersama denganmu, alal fulki, berada di atas perahu bahtera yang besar waktu itu. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ini doa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika naik perahu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Kan gampang nih kan? Rumus nikah alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Bertelok nih kan? Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Hafal tar? Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil. Ini ya. Jadi ketika sudah masuk semua, kata Allah, no, bila laranta badi para wakafi, pah maca doa ban. Ya doana, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi dzat najjana, yang telah menyelamatkan kami semua, minal qaumil zalimin, dari kaum yang zalim, diselamatkan oleh Allah. Wa qur rabbi anzilni, dan kata Allah, wakul, dan berdoalah kamu ketika turun dari bahtera itu, ketika sudah selesai banjir besar ya, tenggelam semua selesai, kemudian mau turun. Ada doanya juga. Apa doanya? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan. Coba. Rabbi anzilni munzalan. Rabbi anzilni munzalan. Hafal? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nika cara ngapalakin? Nika cel-cel. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya.
Artinya apa? Rabbi du pangeran kaulah, anzilni tempatkanlah aku, turunkanlah aku, munzalan pada tempat, suatu tempat mubarakan yang diberkati, wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada kejadian tadi yang Allah kisahkan di Quran tadi, di ayat yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang didustai oleh umatnya, oleh kaumnya yang dikatakan gila. La ayatin, benar-benar terdapat tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menghancurkan seluruh orang-orang yang membangkang itu dengan ditenggelamkannya semuanya. Wa in kunna lamubtalin, dan sesungguhnya kamilah yang mencoba mereka. Yang dimaksud mencoba, Allah yang menguji mereka, diutusnya Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka, apakah mereka mau beriman kepada Allah atau malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ansha'na, kemudian kami jadikan mim ba'dihim qarnan, setelah Nabi Nuh selesai, kemudian Allah jadikan umat-umat setelahnya akharin, kaum yang lain. Qarnan akharin, yakni kemudian kami jadikan sesudah mereka kaum yang lain, umat yang lain. Jadi generasi setelahnya. Siapa yang dimaksud? Kata ulama tafsir, yang dimaksud adalah kaum Ad. Siapa kaum Ad ini? Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Fa arsalna fihim, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud, ani'budullah, hendaklah ia menyembah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, sama dengan kalimatnya Nabi Nuh alaihissalam tadi kan ya, sama. Apa katanya? Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sembah kepada selain Allah, karena yang Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau kalian takut kepada Allah, beriman. Tetapi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga Allah binasakan. Nah, untuk menutup ini dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang tadi saya bacakan, kita dapat ambil pelajaran bahwasanya sebenarnya hidup yang ditempati Nabi Nuh itu apa? Ya dunia ini ya sama kayak kita. Buminya yang ini yang ditempati ya. Dunia ini sebenarnya itu saja, Pak. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Dari dulu yang mengikuti Nabi Nuh dengan yang kufur kepada Nabi Nuh lebih banyak yang mana? Yang kufur. Jadi kita itu benih cungnya benyaan, tapi cung pak tepaan, cung der-benderan ya. Jangan silau terhadap yang banyak. Kita kan kun lepak kambaan gitu. Ya. Jadi memang dari dulu. Setelah umatnya Nabi Nuh sejahat selesai, berarti kan sebedai perahu saya baik. Berarti yang ada di perahu yang baik. Setelah turun semuanya, andi anak, depak ke kaum Nabi Hud. Generasi selanjutnya cengkal boleh umat. Kalau cengkal boleh. Padahal pada pelajaran sudah terdahulu. Mari Nabi Hud, muncul Nabi Ibrahim. Azar, Namrud itu ngaku pangeran. Ilahun ghairi. Beda pangeran selain engkau. Kilaan boleh. Mare Namrud be Fir'aun, ana rabbukumul a'la, engkau pangeran selebih tinggi. Mare Fir'aun, siapa? Betang Abu Jahal, Abu Lahab, ben abu-abu selain. Tapi meni abu saya hanya makan tu ni, dikit bahu lagi kiri pun pak abu ni kan tan, abu-abu sejahat maksudnya. Jadi makin mun berde sejahat kasa. Mator sambian nikah insyaallah selamat dari generasi Kan'an, karena Kan'an taselem
Keng coran was-was kulembean ni kapola katurun Fir'aun. Keng Fir'aun ni kan mandu impoten. Selamat dari Fir'aun bola mi noro Abu Jahal. Naudzubillah. Jadi mulai lambat ni kah sejahat ni kah pasti beda. Kuluban bian ni kah tak usah tidak usah resah dengan orang jahat. Karena meskipun pahit-patah ada orang jahat, bakal muncul orang jahat pula di kemudian hari. Jadi nikmati saja. Kuluban sambian nikah tidak dituntut menjadikan orang baik, tapi kita dituntut untuk menjadi orang yang terbaik dan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa melakukan yang terbaik pada orang lain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.